Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan aliran fluida eksternal. Nama saya Bagus Gilang Ramadhani, absen 5. Nama saya Barikul Judi Alafis, absen 6. Nama saya Krisna Putra Ragil Prakoso, absen 7. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua ketebalan lapisan batas, yang ketiga aliran fluida melalui benda penghalang, yang keempat adalah contoh soal. Pengertiannya sendiri yaitu aliran fluida merupakan perpindahan fluida yang membentuk garis aliran dengan kecepatan tertentu. Yang kedua, aliran eksternal. Aliran yang berada di luar atau melalui objek benda padat yang dikelilingi aliran fluida. Tujuannya memperhitungkan secara numerik pengaruh perilaku fluida, viskosinkompresibel pada aliran terhadap benda padat, serta mempelajari perilaku aliran fluida melalui benda padat. Contoh aliran keluar. Aliran melalui permukaan padat, airfoil mobil, kincir angin, lambung kapal, dan sebagainya. Ketebalan lapisan batas atau sering disebut boundary layer. Boundary layer adalah suatu lapisan yang terbentuk di sekitar penampang yang dilalui oleh fluida tersebut karena mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa benda. Batasan atau boundaries merupakan limit yang menandakan hal-hal mana yang dapat diterima dan tidak, apa yang bisa diblokir atau tidak, baik itu berlaku bagi orang-orang lain ataupun diri kita sendiri. Rumusnya boundary layer adalah seperti yang Bapak tulis. Baik, saya akan meneruskan rumus ketebalan lapisan batas. Nah, rumusnya adalah ketebalan lapisan batas sama dengan 5 dari jarak tepi dari tubuh per akar nomor Reynolds REX, atau nomor Reynolds sama dengan kecepatan aliran bebas X per kinematis cairan. Oke, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran fluida melalui benda penghalang. Jika suatu benda padat terendam dalam suatu fluida dan terdapat gerak relatif antara keduanya, maka akan ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Komponen gaya yang bekerja dengan arah paralel terhadap gerakan disebut drag force atau gaya ban. Sedangkan komponen gaya yang tegak lurus terhadap arah gerakan disebut lift force atau gaya akar. Drag force
atau lift force bisa menguntungkan jika dimanfaatkan atau merugikan jika dihindari. Tergantung fungsi engineering dan tujuan desain benda tersebut. Dan kemudian bilangan Reynolds, bilangan tak berdimensi dengan persamaan RE sama dengan FR. Dengan keterangan RE atau Reynolds adalah bilangan Reynolds. Reynolds kurang dari 2300 adalah aliran luminaire, sedangkan Reynolds lebih dari 2300 adalah aliran turbulen. Kemudian V adalah kecepatan aliran bebas dan L adalah panjang plat. Di sini saya akan membacakan contoh soal yang pertama, yaitu sebuah perahu kayak yang panjangnya 20 ft bergerak dengan kecepatan 8 mv per second. Apakah sebuah aliran jenis lapisan batas akan terbentuk sepanjang sisi-sisi perahu tersebut? Jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Tadi enggak. Penjelasannya seperti ini. Jadi ini bisa dinyatakan bilangan Reynolds lebih dari 1000. Berikutnya yaitu contoh soal yang nomor 2. Sebuah plat data listing yang lebarnya 3 meter, setara panjangnya 30 meter, ditarik dengan kecepatan 6 meter per detik melalui air yang diam pada temperatur 20 derajat Celcius. Tentukan gaya hambatan terhadap satu sisi plat tersebut dan hambatan terhadap 3 meter pertama plat itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari contoh soal nomor 2, yaitu A. Untuk keseluruhan plat Reynolds sama dengan V dikali L Ganti. dengan V adalah kecepatan dan L adalah panjang.
yaitu lebar dengan 30 meter. Yang jika dikalikan menghasilkan 1,007 dikali 10 pangkat 5 meter kuadrat per detik. Dan ini diperoleh dari tabel. Dan diperoleh Renault sama dengan 6 kali 3 bagi 1,007 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1,787 kali 10 pangkat 8. Karena nilai rental tersebut termasuk dalam kondisi bersamaan, jadi C sama dengan 0,455 dibagi 20 pot Renault pangkat 2,58. C sama dengan 0,455 dibagi pot 1,787 kali 10 pangkat 8 10 pangkat 2,28. Dan diperoleh hasil C sama dengan 0,00196. Kemudian selanjutnya untuk FDR sama dengan 0,00196 dikali dalam kurung setengah dikali 998,2 dikali 6 pangkat 2 tutup kurung dikali 90 sama dengan 3.169 Newton. Untuk panjang plat diameter pertama sesuai dengan yang ditanyakan pada soal, yaitu tentukan gaya hambatan terhadap suatu sisi plat tersebut dan hambatan terhadap 3 meter pertama plat itu.
Dan untuk C pada panjang 3 meter pertama sama dengan dalam kurung 0,455 dibagi dalam kurung log dari 0 pangkat 2,58 dibagi log 1,787 kali 10 pangkat 5 sama dengan 2,74 kali 10 pangkat 3. Kemudian untuk besar gaya hambatan pada 3 meter pertama yaitu dikali 10 pangkat 3. Ini diambil dari C untuk 3 meter pertama pada plat, kemudian dikali setengah kali 998,2 kali 6 pangkat 2 kali 90 seperti pada rumus FDS sebelumnya, dan didapatkan hasil 4.430 Newton. Jadi untuk gaya hambatan terhadap satu sisi plat dan hambatan terhadap 3 meter pertama plat itu adalah untuk gaya hambatannya 3.169 Newton, dan untuk hambatan terhadap 3 meter pertama pada plat sebesar 4.430 Newton. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan bisa diungkapkan, karena terlambat mengungkapkan bisa mendatangkan penyesalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.